Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kunjungan industri kami di pabrik tahu tentang manajemen lingkungan limbah pada UDI Geraha Sukses tentang limbah industri pabrik tahu. Adapun tujuan kami membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen lingkungan dan limbah industri yang diampu oleh Pak Safwan Amrullah, Sarjana Teknik Magister Engineering. Pendahuluan, pertumbuhan industri tahu di daerah menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Tahu merupakan makanan bergizi yang mengandung protein nabati yang berguna bagi pertumbuhan tubuh. Tahu dikenal sejak zaman dulu di daratan Cina. Berasal dari kata tauhu yang artinya kacang hancur seperti bubur. Tahu dibuat oleh para pengrajin rumah tangga, di mana teknologi dan peralatannya pun masih sangat sederhana. Walaupun protein tahu tidak sebaik protein hewani, tetapi perannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat berarti dalam memperbaiki nilai gizi masyarakat. Di samping harganya murah, juga mempunyai nilai protein yang berbeda dengan protein hewani. Baik, di sini kita masuk di slide ketiga, di mana di sini akan membahas tentang kerumusan masalah. Dari uraian latar belakang di slide sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana dampak limbah industri terhadap lingkungan hidup, dan yang kedua, bagaimana upaya-upaya penyelesaian dampak limbah industri terhadap lingkungan hidup. Baik, sekarang kita masuk di slide keempat, yaitu pembahasan, di mana dari hasil kunjungan kami di industri rumah tangga, yaitu pabrik tahu, membahas tentang apa saja sih limbah dari hasil pengolahan tahu di sana. Kami mendapatkan beberapa poin dari hasil wawancara terhadap karyawan di sana. Poinnya apa saja akan kami bahas di pembahasan ini. Oke, langsung saja. Tentu saja di poin pertama yaitu profil industri. Pabrik industri rumah tangga yang bernama UD Geraha Sukses terletak di Jalan Raya Bipas Lingkar Selatan, Sumbawa, Desa Jorok, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pabrik ini adalah pabrik pembuatan tahu yang didirikan pada tahun 2014 oleh Bapak Iwanuddin. Dan yang kedua adalah dasar hukum pelanggaran yang bisa terjadi karena limbah. Di dalam pabrik tahu ini, kami dari hasil kunjungan kami tidak mendapatkan hukum pelanggaran dikarenakan cara pengolahan dan pembuatan tahu secara teratur dan tidak adanya dampak limbah kepada warga. Kenapa kami menyimpulkan seperti itu? Karena dari pengolahan mereka terhadap limbah padat dan limbah cair, di mana limbah padatnya sendiri itu berupa ampas tahu, di mana ampas tahu ini mereka jual lagi ke konsumen untuk dijadikan pakan ternak. Dan untuk limbah cairnya sendiri, mereka membuat lubang untuk menimbun limbah cair tersebut. Dan poin yang ketiga yaitu pengelompokan aspek lingkungan. Pabrik tahu memiliki karyawan atau pekerja yang juga mempunyai kinerja yang baik, di mana dari proses pembuatan tahu sampai ke pengolahan limbah sangat teratur. Dari limbah tahu kemudian ditimbun dalam suatu tempat sehingga tidak mudah tercemar yang dapat mengganggu aktivitas warga sekitar. Dan yang keempat, aspek dan dampak lingkungan. Dampak yang didapatkan dari limbah industri adalah berupa bau yang tidak sedap yang diakibatkan dari ditimbunnya limbah cair pabrik tahu. Metode identifikasi diagram proses. Yang pertama itu pengolahan limbah padat tahu. Kerupuk adalah makanan ringan yang dibuat dengan bahan utama tepung tapioka atau kanji. Kerupuk dapat diberi perasa dengan tambahan ikan, udang maupun bumbu lainnya. Adapun karakteristik kerupuk yang baik adalah teksturnya halus, bersifat ringan dan garing, renyah setelah digoreng. Proses pembuatan kerupuk ampas tahu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memanfaatkan limbah padat tahu sebagai bahan tambahan dan menggunakan tepung ampas tahu sebagai bahan dan substitusi tepung tapioka pada pembuatannya. Prosedur yang dilakukan dalam pembuatan kerupuk adalah mencampur semua bahan dan bumbu menjadi adonan. Kemudian adonan dibuat seperti lontong dan dibungkus plastik.
kemudian dikukus sampai matang. Setelah matang, bungkusan plastik dibuka dan adonan didinginkan atau dianginkan supaya dingin selama 1 malam. Adonan kemudian diiris-iris tipis dan dikeringkan di bawah sinar matahari atau carbon dryer sampai kering. Yang kedua itu pengolahan limbah cair tahu. Tahu adalah makanan dengan bahan baku kedelai, juga merupakan sumber protein yang sangat populer di masyarakat. Seperti proses produksi makanan lainnya, tahu pun memiliki limbah produksi yang bila tidak ditangani akan mencemari lingkungan dan menimbulkan bau busuk. Whey merupakan limbah cair pada produksi tahu dengan bahan baku kedelai. Kandungan gizi, terutama kandungan gula dan protein terlarut, masih tinggi. Bau busuk terjadi karena penguraian protein terlarut oleh bakteri protein, oleh proteolitik. Pemanfaatan whey sebagai media pembuatan nata de soya atau nata yang disebut dari limbah cair tahu merupakan cara memanfaatkan limbah atau hasil sampingan produksi tahu sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah, yaitu produk nata de soya. Saya Iwi Putriyanti akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada tahapan proses pembuatan nata de soya atau nata yang terbuat dari limbah cair produksi tahu, yakni whey dicampur dan air kelapa. Banyaknya air kelapa adalah 25% sampai dengan 50%. Air kelapa ini sebagai sumber mineral, N, dan vitamin bagi mikroba Acetobacter psillinum. Bila tidak ditambahkan air kelapa, maka nata de soya yang dihasilkan akan rapuh dan membentuk rongga-rongga. Campuran whey dan air kelapa diaduk, disaring, yaitu berfungsi sebagai media atau substrat yang kemudian dimasukkan ke dalam panci aluminium atau stainless steel. Setelah itu ditambahkan gula pasir sebanyak 2,5% ZA 2 gram per liter, yaitu opsional, boleh tidak ditambahkan. Bila ditambahkan, pembentukan nata akan lebih cepat. Cuka dapur atau cuka masak, cuka kadar sebanyak 25%, maksimal 2%, 15-16 ml. Campuran tersebut dididihkan selama 10 menit. Didinginkan hingga suhu di bawah 40 derajat Celcius atau hangat suam-suam kuku. Selanjutnya, ditambahkan bibit Acetobacter psillinum cair umur 3-4 hari sebanyak 10%. Kemudian, ini diaduk rata dengan pengaduk steril. Setelah itu, dituangkan ke dalam nampan plastik bersih, steril ke dalam substrat 2 cm, lalu ditutup kertas koran bersih agar tak terkena debu. Dan diinkubasi atau diperam selama 8 hari pada suhu kamar tanpa digoncang. Setelah 8 hari, lapisan nata terbentuk dengan ketebalan sekitar 1,25 atau 1,5 cm siap dipanen. Selanjutnya di sini adalah masalah limbah cair padat, gas, dan B3. Dampak dari limbah cair adalah bau yang tidak sedap. Kemudian dari limbah padat adalah dijadikan pakan ternak dan tempe ampas. Dari limbah gas, dampak dari limbah B3 adalah asap yang timbul dari pembuatan atau pada saat proses pemasakan tahu. Kemudian di sini ada jabaran hasil lingkungan. Untuk hasil lingkungan sendiri, tidak ada dampak yang terlalu merugikan lingkungan. Dilihat dari pabrik tahu rumah tangga ini tidak bertempat di permukiman yang padat penduduk. Kemudian ada rancangan manajemen lingkungan. Di pabrik tahu UD Geraha Sukses mempunyai cara unik untuk menyalurkan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitar,
Maka pabrik tahu tersebut membangun sebuah penampungan atau steering pump untuk menampung limbah cair yang dihasilkan dari pabrik tahu tersebut. Baik, saya Muhammad Albar akan menjelaskan terkait kesimpulan. Pabrik UD Geraha Sukses terletak di Jalan Raya Bypass Lingkar Selatan Sumbawa, Desa Jorok, Kabupaten Sumbawa. Pabrik ini adalah pabrik pembuatan tahu yang berdiri pada tahun 2014 oleh Bapak Iwanuddin Sos. Pembuatan tahu pada pabrik sangat teratur sehingga hasil yang diperolehkan cukup maksimal. Produksi tahu per hari sebanyak 60 papan dan jumlah tahu yang tidak menentu. Dan juga pabrik tahu menangani limbah cair dengan cara membuat penampungan steering pond sebagai solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran pada lingkungan, dan limbah padat dijadikan bahan pakan ternak dan tempe ampas. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, demi kelancaran tugas kami sangat mengharapkan bantuan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.